Konnichiwa. Saya itu Hiroaki Kato, orang Jepang asli. Orang Jepang asli. Tapi kok ngomongnya bahasa Indonesia? Ya walaupun aku bisa berbahasa Indonesia ya, karena aku dulu kuliah di Jepang, di Tokyo University of Foreign Studies, aku ambil sastra Indonesia. Emang dari Untuk awal ini sih. waktu pindah ke Indonesia, apa sih yang bikin kepikiran kayaknya mau jadiin batik, pakai batik identitas deh gitu? Karena keren ya. Karena keren keren. banget. Ini buat orang asing keren banget karena masing-masing motif juga punya arti sendiri kan. Iya.突然のキスや熱い眼差しで恋のプログラムを狂わせないでね出会いと別れ上手に打ち込んで時間毛はクラブ終わる Don't hurry 愛に傷ついたあの日からずっと昼と夜が逆の暮らしを続けて流行りのディスコで踊り明かすうちに覚えた魔術なのよ I'm sorry 私のことを決して本気で愛さないで恋なんてただのゲーム楽しめばそれでいいの閉ざした心を飾る派手なドレスも靴も孤独な友達Selamat datang di Office Hour. Hiroaki Kato, seorang penyanyi berwarga negara Jepang yang hijrah ke Indonesia untuk menjalankan karirnya sebagai musisi di tanah air. Lucunya, niat Hiroaki Kato untuk mengenal Indonesia katanya nih termotivasi dari crushnya yang mengambil jurusan sastra Indonesia saat ia masih belajar di Jepang. Hiroaki Kato juga sempat kena culture shock saat baru pindah ke Indonesia loh Dance Lovers. Kira-kira culture shock seperti apa ya yang dirasain oleh Hiroaki Kato? Langsung aja kita ngobrol, here we go! Hai, apa kabar Hiro-san? Genki desu. Genki desu apa tuh? Itu baik. Oh baik, oke. Jadi kita selain akan ngobrol-ngobrol dengan Hiro-san, kita akan ngobrol kursus bahasa Jepang. Yeay. Mau belajar? Mau. Oh iya, boleh. Akhirnya ini di sini kita tema hari ini jadi belajar bahasa Jepang. Apa kabar Hiro-san? Baik deh, Tanayusan. Oke, lagi bikin album belum? Wah, aku udah rilis satu album di Indonesia dan ini lagi bikin album berikutnya. Berarti album kedua dalam bahasa Indonesia lagi? Kemarin habis Campur sih, Indonesia, Jepang, Oh gitu. Inggris, kita Kalau tiga yang bahasa. kemarin kan yang pertama di Indonesia kan bahasa Indonesia semua kan? Habis itu sebelumnya ada Jepang juga. Ada bahasa Jepang juga. Yang album bahasa Jepang?
Sebelumnya ya aku sempat rilis satu album di Jepang, lalu kesini satu album di Indonesia. Terus Hai. abis selesai film ya? Oh, arigatou gozaimasu. Aku nonton loh filmnya. Udah nonton? Nonton. Arigatou tunggu, gozaimasu. suka. Ini teman-teman di Den sudah pada nonton belum filmnya Hirosang? Wah. Shadow Strays. Parah banget yang nonton. Coba tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nonton belum? Udah, tuh kan udah nonton. Arigatou gozaimasu. Keren banget. Thank you so much. Aku kayak satu film itu pokoknya ada satu scene favorit aku tuh scene yang Hirosang yang diambil dari atas ya, yang abis ditebas. Oh, ya. Yang abis ditebas lagi. Iya, aku keluar di situ kan. Tapi ya memang scene-nya epic dan The Shadow Strays itu minggu pertama nomor 2 di dunia, minggu kedua nomor 2 di dunia, minggu ketiga nomor 5 di dunia, masih bertahan sampai sekarang. Thank you. Berarti Hirosang ini selain musisi, Hai. pengajar juga kan? Dulu sempat jadi dosen. Iya, jadi dosen juga. Di Jepang ya. Aktor juga, gila nggak semuanya di Multi talenta ya. multi talenta. Berbakat luar sekali biasa. orang ini. Berbakat sekali orang ini ternyata Oke, kayak sombong gokil. Iya emang saya Arigatou gozaimasu. berbakat, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Nah, berarti Hai. kalau mulainya justru aku mau nanya sebenarnya ini sih paling pertama sebelum kita masuk ke semua bagian. Oke. Tapi teman-teman tuh tahu Hiroaki Kato nggak sih sebenarnya yang lagi nonton? Tahu Yang nggak? lagi nonton Tahu Hiroaki Kato Ayo, tahu ngaku. nggak? Tahu ya? Jangan bohong. Tuh dia pressure gitu loh. Ini tadi di belakang udah disogok ya. Halo semuanya. Konnichiwa. Konnichiwa. Saya itu Hiroaki Kato. Orang Jepang asli. Orang Jepang asli. Tapi kok walaupun- ngomongnya bahasa Indonesia? Ya walaupun aku bisa berbahasa Indonesia ya. Karena aku dulu kuliah di Jepang, di Tokyo University of Foreign Studies, aku ambil sastra Indonesia. Oke, ini menarik. Nah, mulai dari situ kali ya Iya, story-nya mulai ya. dari situ. Oke. Kenapa sastra Indonesia? Wah. Kita orang Indonesia aja pengen ngomong belajar Nah, bahasa ini Jepang. ada alasan yang sangat kuat dan important Gila ini ya. alasannya penting banget Penting ya. banget. Karena waktu itu ada perempuan cantik orang Jepang yang mau belajar bahasa Indonesia. Dia tuh memilih bahasa Indonesia duluan nih. Oh gitu. Aku pengen satu kelas sama dia nih dari Bucin belakang nih. ya, Dia ikut bucin. dia bucin, Iya. ikut dia. Terus mulai belajar bersama. Malah dia cabut duluan. Saya terjebak di Indonesia sampai sekarang. Terus tapi waktu itu sama cewek itu sempat pacaran nggak udah dideketin sampai ke sastra Indonesia juga? Seharusnya begitu karena aku ikut dia kan. Tapi tidak? Dia enggak. Terus dia udah di Amerika sekarang. Berarti multi talenta tapi kelemahannya itu. Aku udah tahu itu dia. Tapi aku berkat sama dia sampai sekarang karena gara-gara dia aku memilih bahasa Indonesia, terus bisa berkarir di sini Dan dan di sini, menikah dengan orang Indonesia. Iya, ketemu Matan Ayu juga di Oh sini. iya, terima kasih. Aku juga senang sekali. Gemes banget sih. Sorry ya Arina. Selalu ada itu. Terus akhirnya kan awalnya belajar sastra Hai. sastra Indonesia. Sastra Indonesia, hai. Itu berapa lama? だから4 tahunですね. 4 tahun di sana? 4 tahun di sana, di Tokyo, ambil sastra Indonesia. Bahasa Indonesia sih lebih bahasa. Dan sastra Indonesia itu setelah aku exchange di UGM. Oh, jadi belajar bahasa Indonesia Ya, baru belajar baru aku exchange di Oh, UGM selama 1 tahun. Oke. Di situ aku ambil sastra Indonesia juga. Setelah selesai exchange balik lagi ke kampus Tokyo dan aku lanjutin sastra Indonesia lagi. Tapi 4 tahun ya, jadi 4 tahun plus 2 tahun S2. Jadi 6 tahun aku belajar bahasa Indonesia di situ. Nah, kenapa dari motivasi yang sangat dalam ngikutin cewek itu, akhirnya itu cewek cabut, tapi kok Hirosang kayak Iya tetap ya? gitu, kayak Kenapa ya? apa ada triggernya nggak Triggernya adalah, yang bikin terus ya? ya jadi aku setelah 3 tahun belajar bahasa Indonesia, untuk S1 ya, belajar bahasa Indonesia, tapi nggak bisa-bisa. Kalau cuma hanya belajar dari textbook kan agak susah ya. Jadi aku agak malu juga sih belajar 3 tahun tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi aku memutuskan untuk belajar di Jogja, di UGM. Supaya aku bisa berbahasa Indonesia. Nah 1 tahun itu yang mengubah hidupku. Asik. Asik. Gimana Jadi tuh jatuh 1 cinta tahun ke itu? Indonesia di situ. Karena pertama kali ke Indonesia aku ke Jogja, bukan di Jakarta tapi ke Jogja. Ya, beda banget loh. Itu beruntung Itu sekali beruntung, sih. bener. Ya kan? Mungkin pertamanya ke Jogja, mungkin kalau ke Jakarta Iya, beda itu ceritanya. dia. Jadi aku selalu merasa sih kalau kota pertama yang kunjungi itu Jakarta, mungkin nggak sejatuh cinta sekarang gitu. Apa waktu itu Karena yang dulu bikin Jogja- jatuh cinta banget? Karena santai ya. Oh iya Bang. Karena kan aku orang Tokyo, Tokyo, ya. iya, terlalu iya. sibuk tuh ini. Iya. Jalannya juga terlalu cepat. Ya aku selalu jalan-jalan sama orang Indonesia. Aku selalu duluan karena jalan kakinya terlalu cepat Iya banget, gitu kan. iya, Wah iya. cepat sekali Hirosan gitu. Jadi
satu santai, relax, dan kedua Jogja tuh banyak budaya juga ya, seni budaya. Jadi aku jatuh cinta sama gamelan, Oh ya? batiknya di situ gitu. Hari ini juga aku pakai Oh, batik pakai kan. batik. Iya. Ini di rumah koleksi batik banyak nggak? Tepuk tangan, tepuk tangan. Banyak sih, banyak. Banyak, ampai yang nggak bisa hitung berapa. Oh ya, kayaknya banyakan koleksi batik Hirosang daripada koleksi batik aku. Soalnya aku setiap manggung selalu pakai batik. Oh iya? Iya. Emang sengaja konsepnya dibikin Emang kayak gitu? sengaja, dari waktu aku masih bermusik di Jepang juga aku selalu pakai batik. Karena itu mungkin salah satu identitas aku gitu untuk manggung. Kalau misalnya pas di Jepang pakai batik, orang-orang Jepang pada kayak Kayak itu penasaran apa gitu. sih? Karena sebenarnya baju batik itu mirip baju Okinawa sih sebenarnya ya. oh iya benar. Ya kan? Iya, Di benar-benar. Okinawa itu ada baju bernama kariushi ya. Itu jenis kainnya juga. Itu sangat mirip sama Iya, benar. batik. Kamu pernah ke Okinawa kan? Aku Katanya Okinawa kan? kemarin, iya benar ya. Iya. Tapi dia kayak lebih Hawaii, lebih Ya, lebih tropical. ya Hawaii sih ya sih. Iya, Iya sih. ha-ha. Jadi campur batik dan Hawaii lah, aloha shirts gitu. Iya, iya, iya. Ya, tapi di situ mungkin orang-orang pada lihat, oh ini kariushi bukan sih? Itu bukan, ini namanya batik dari Indonesia. Aku selalu jelasin itu di Jepang. Seru Iya, banget. iya, iya, Malah iya. ternyata Hirosang yang memperkenalkan budaya Indonesia ke Jadi Jepang. satu misi aku Salah gitu. satu misi ya? eh. Kan sempat ke UGM kan, ke Ya, Jogja. Jatuh Jogja. cinta sama Indonesia lewat Yes, Jogja. yes. Sempat belajar bahasa Jawa nggak? Bisa nggak bahasa Jawa? Iso orang ngomong Jawa sih Ora iso. Wes lali kabeh. Wes lali kabeh. Wes lali kabeh. Iya. So, Orang Jawa. Jawa 25%. 25% Jawa. 25%. Wah. 75%-nya orang Minang. Jadi aku yang ditanyain. Oh, Minang Jawa? Minang Jawa, Minjau. Minjau. Ada sih istilah minjau. Oh nggak ada, iya, ini catat. aku kadang- Minjau. Nah, pertama kali dari Jepang terus ke Jogja. culture shock nggak? Tapi Culture shock ada karena aku Culture dari shock Tokyo apa? ya. Hah. Jogja gelap. Nggak- Iya, dari bandara jalan terlalu gelap. Iya, iya, iya. Loh, kok lampunya sedikit ya? Gitu. Kayak lebih remang-remang gloomy Iya, gitu ya. oh, takut ya, ngeri ya. Karena kamu tahu sendiri kan, ke Tokyo kan, wah lampunya mana-mana Lampu sampai semua. malam, tengah malam juga masih convenience store 24 Iya, jam, betul. selalu ada barang-barangnya. Kalau di Jogja tahun 2006 kan, loh kok nggak ada yang buka sampai yang malam? Terus waktu itu kan masih belum ada smartphone ya, jadi aku mau telepon ke orang tua harus ke wartel. Wah, warung telepon Iya, untuk 2006 masih wartelan ya? Iya, untuk international call kan. Oh, iya. Nah itu juga pertama kali culture shock sih, wartel. Wow. Kalau di Jepang apa waktu itu? Oh, Udah pakai HP, udah pakai HP atau pakai HP atau pakai telepon rumah gitu kan. Tapi wartel, wah gimana caranya pakai? Di situ ada apa? Jam, Iya, ada terus jam. sekali aku angkat telepon tuh langsung ada rupiahnya nambah itu cepat banget international call kan. Jadi bro, halo mama, ini kayaknya mahal jadi aku tutup dulu ya. Cuma say hi, bener-bener cuma say hi doang ke orang tua gitu waktu Yang itu. penting orang tua tahu, oh anak saya masih ada. Ya, masih hidup gitu. Masih hidup, Iya, masih iya, hidup, iya. aman. Bener. Sama culture shock apa lagi ya? Mungkin budaya warung dan juga budaya nongkrong. Itu juga yang ada di Jepang kan. Di Jepang kan Warung juga, dan pinggir jalan kan nggak ada kan. iya sih, Ingat-ingat iya, di Shinjuku nggak ada Nggak ada, warung nggak kan. ada, Nggak ada nggak kaki lima apalagi kan. Nggak ada, Ya iya, iya, itu iya. sih culture shocknya di situ juga sih. Sama toilet ya. Toilet, oke. Kalau toilet gimana nih? Jongkok ke yang Oh, toilet. Iya ya, Oh, nggak ada flush ya. Nggak ada. Harus pakai ini Pakai kan. gayung. Gimana caranya? Airnya dari mana untuk bersih? Nggak bisa kan itu. Ya akhirnya aku buka semua baju terus gantung terus kayak mandi jadinya. Itu culture shock sih. Bagi semua orang Jepang kayak gitu Iya, deh. iya, iya. Sekarang kan di Jakarta masih toiletnya udah bersih Iya, ya. bener. Oke, mari kita masuk ke musik Hai, sekarang ya. woi, akhirnya. Nah ini dia, berarti kan awalnya ngeluarin album di Jepang. Hai. Akhirnya memutuskan untuk, gue mau bikin lagu bahasa Indonesia deh. Itu apa? Sebenarnya yang bikin Turning bahasa point-nya. Indonesia itu setelah aku pindah ke sini ya. Jadi waktu aku masih berkarir di Jepang, aku sama sekali nggak kepikiran aku bikin lagu berbahasa Indonesia. Karena mungkin kemampuan bahasa Indonesia aku tuh belum cukup untuk bikin lirik Oke. lagu bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Jadi waktu itu aku masih cover lagu Indonesia, tapi translate ke bahasa Jepang. Oh. Iya, iya. Jadi beberapa lagu aku translate ke nyanyi di Jepang waktu itu. Tapi setelah pindah ke sini baru aku ciptakan lagu dalam bahasa Indonesia. Jadi emang memilih untuk berkarir di sini dulu, baru pindah, atau
pindah ke sini dulu, oke kayak gue mau berkarir di Indonesia. Sebenarnya alasan keputusan itu adalah selama 10 tahun. Jadi usia 20-an aku semua habiskan di Tokyo nih untuk berkarir di musik, musikal segala macam. Tidak laku. Tidak laku. Tidak bisa hidup dari musik dan musikal di Jepang. Emang kadang-kadang di negara sendiri suka pusing. Iya Suka kan? tuh jadi curhat. Iya kan? Kemarin kamu juga Iya makan di kan? Jepang Iya. kan? Iya, dan itu dia. Tukeran dong Itu kita. dia. Tempat yang bersinar tuh berbeda-beda kan Oh iya, sama orangnya. betul. Jadi sebenarnya ya waktu jadi usia 30 tahun, aku merasa karirku tuh sangat stuck. Oke. Ya di Jepang, gimana caranya bisa keluar dari zona ini gitu, tapi nggak tahu caranya gimana caranya gitu. Terus waktu itu kebetulan ada Indonesia Festival di Oh Tokyo, iya, ada Indonesia setiap tahun kan. Iya. Kemarin aku baru Di sini ada tampil Tokyo juga. Festival juga. Ah, iya. Jepang. Jakarta Japan Matsuri Jakarta kan. Japan Iya. Tapi Indonesia Festival kan setiap setahun ada tuh. Terus aku MC. Terus setiap Indonesia Festival pasti ada bintang tamu dari Indonesia. Waktu itu ada Kotak, band Kotak. Oke. Ya, band Kotak datang, terus aku ngobrol sama mereka, udah cukup akrab sama mereka. Terus akhirnya aku nanya ke Tantri, vokalisnya kan, gimana caranya sih bisa sukses di dunia entertainment, dunia musik gitu. Advice dong gitu kan. Terus dia bilang, sepertinya selama beberapa hari aku habisin waktu sama Hiro, kayaknya kemampuan yang Hiro punya itu lebih bersinar di Indonesia deh. Dia bilang gitu. Oh Karena, iya, karena di Jepang kan kamu orang Jepang yang berbahasa Indonesia juga sedikit aja yang mengerti bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu ke Indonesia, kamu orang asing yang bisa berbahasa Indonesia se-fluently itu masih belum ada. Apalagi musisi, dia bilang. Jadi mungkin kemungkinan suksesnya lebih besar di Indonesia kali, dia Si bilang Tantri gitu. nih yang Si ngomong. Tantri nih bilang, Tantri ternyata berjasa. iya juga kali ya gitu. Jadi mulai berpikir di situ. Jadi pas abis kontrak sama kampus untuk ngajar bahasa Indonesia, aku langsung memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Itu pas usia 31 tahun. Berarti emang bener-bener triggernya memutuskan bahwa oke, maybe this is the right Ya decision gitu. mungkin karena untuk mengejar mimpi ya. Terus berarti dari awal, ini aku mau mundur lagi. Ya. Dari awal pertama kali, berarti kan udah jatuh cinta sama dunia musik, dunia seni. Nggak Ya. musik aja ya, dunia seni peran musikal. Iya, Itu tapi- dari kapan? Pertama kali aku mulai main gitar itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Waktu itu ada band idola, jadi aku pengen main musik. Apa tuh bandnya dulu? Ingat nggak? The Blue Hearts namanya. Itu salah satu band legend di Jepang. Aku pengen main lagu-lagu mereka, jadi aku beli gitar terus mulai main. Itu yang pertama kali aku pegang gitar. Tapi emang dari dulu aku pengen dan suka banget nyanyi memang. Oke. Tapi di Jepang kan di mana-mana ada karaoke kan? Iya, benar. Bukan karaoke ya, karaoke family ya. Karaoke, iya, Oh, benar, betul. Iya. Di karaoke, terus aku sering nyanyi di situ. Aku suka banget nyanyi di karaoke dulu kan. Jadi ya cita-citanya mungkin pengen bekerja di dunia musik di suatu hari. Itu memang cita-cita dari sejak Dari kecil kecil. berarti. Iya. Nulis lagu dari? Nulis lagu dari SMA. Tapi udah lupa lagunya kayak gimana. Tapi yang benar-benar serius itu tuh waktu kuliah. Mulai dari street musician. Ya. Waktu berarti dari perbedaan pertama kali menulis, menciptakan lagu dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Oh. Kesulit apa kayak ada nggak sih kesamaan dalam kalimat atau dalam genre musik atau gimana cara proses Nipan? Menurut aku lirik bahasa Jepang, lirik bahasa Indonesia itu kalau dibanding lirik bahasa Jepang itu rhymingnya lebih penting. Rhyming. Yang mana nih? Ya, bahasa Indonesia Bahasa lebih, Indonesia. lebih penting rhymingnya. Oke. Jadi kalau nggak ada rhymingnya kayak nggak enak gitu untuk didengar. Kalau Jepang itu kadang-kadang abaikan rhymingnya. Jadi kata-katanya akhirannya berbeda juga nggak apa-apa. Kalau Indonesia kan lebih gitu. cenderung, Iya, ya benar. mungkin Inggris juga ya, Inggris kayak lebih Inggris, ya. pentingkan rhymingnya gitu kan. Jepang juga kadang-kadang ada, tapi lebih pentingnya di Indonesia mungkin. Jadi perbedaannya di situ sih. Harus selalu cari kata yang rhymingnya pas Rhyming. gitu. Itu yang susah buat aku. Jadi selalu dibantu oleh Arina Moka. Untung langsung dijadiin istri. Iya, partner terbaik. Ingat nggak lagu pertama kali yang diciptain dalam bahasa Indonesia? Di dalam album pertama di Indonesia, Buatmu Tertawa. Itu salah satu lagu yang pertama kali aku ciptakan bersama Arina. Dan juga satu lagi lagu judulnya Jakarta Sunset. Itu lagu originalku. Oke. Itu ya
salah satu lagu yang pertama kali aku ciptakan dalam bahasa Indonesia. Terus pertama, kenapa Jakarta Sunset inspirasinya dari mana? Jakarta Sunset inspirasinya dari Emang sendiri? Sunset Jakarta. Bener-bener dari sunset kayak sunset aku mau nulis lagu gitu. Kadang-kadang ada kan, Jakarta itu kadang-kadang ada sunset yang sangat indah gitu kan. Ya orange semua, Iya. berwarna jingga semua gitu kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Ya beberapa bulan sekali. Iya, ada. Magic moment of Iya, Jakarta. Iya. Terus waktu itu kebetulan aku naik ojek, naik ojek, terus aku lihat langit, wah indah sekali. Nah inspirasinya dari situ, langsung ada muka-muka yang ku sayangi atau muka-muka yang selalu mendukung aku gitu dari Jepang. Jadi waktu itu aku kepikiran kenapa ya aku banyak ada suka dukanya, ya mostly susahnya di Jakarta, tapi aku tetap mengejar mimpi gitu. Mungkin karena aku pengen membahagiakan orang-orang yang ada di situ gitu. Orangnya masih hidup sih, tapi muka-mukanya dari langit gitu. Oh gimana caranya ya bisa membahagiakan mereka. Oh mungkin aku tetap berkarya dan mungkin aku sukses di Indonesia atau Jakarta yang bisa membuat mereka bahagia gitu. Oh ini alasan aku masih bertahan di sini dan berjuang di sini gitu. Aku langsung rekam melodinya. Gemes. Kalau berarti di sini berarti udah berapa tahun tuh kalau dari tahun ini 10 tahun anniversary. 10 tahun. Saya pindah ke sini. Jadi saya pindah di 30 tahun, jadi sekarang udah usia 40 tahun. Lumayan sama. tua. Gak apa ya? Aku juga. Sama ya? Berarti kalau ingat nggak pertama kali nulis lagu bahasa Indonesia kolaborasi atau sendiri dulu? Mas nyanyinya lagu yang dirilis. Rilis ya. Aku nulis dasarnya, tapi dilengkapin oleh Arina. Aku selalu kerja sama sama Arina. Selalu sama Karina. Iya. Selalu ada bantuan dari Arina untuk bikin lagu dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi untuk melodi, kadang-kadang aku ciptakan dalam bahasa Jepang dulu, lalu kita sama-sama translate. Juga pernah original ya. Oh gitu. Kalau secara produksi, aransemen gitu sendiri atau? Aransemennya sama Bang Ari Renaldi. Ya. Produser Tulus. Iya, produser Tulus. Gitu ya. Ya jadi aku kerja sama dia. Oh gitu. Berarti selalu sama Bang Ari Renaldi. Iya, jadi untung banget. Pas 2014 saya pindah ke Jakarta dari Tokyo untuk lanjutin karir entertainment di sini. Nah setelah tahun 2014 akhir aku kenal sama Tulus. Oke. Iya, itu kebetulan sekali. Kebetulan aku ke sebuah hotel dan di situ ada press con Tulus untuk launching single atau album. Kebetulan banget waktu itu. Dan aku emang dari dulu denger lagu-lagu Tulus dan aku merasa bagus banget. Nah di situ aku coba ajak ngobrol sama Tulus. Tulus tuh waktu itu masih belum segede sekarang maksudnya popularitasnya. Jadi aku masih bisa ajak ngomong habis press con. Terus kita langsung nyambung. Terus tahun yang sama kita sama-sama berangkat ke Jepang. Oh gitu. Aneh banget kan? Oh gitu. Ajaib banget. Jadi kita langsung klik, nyambung. Ke Jepang buat apa tuh waktu itu sama Tulus? Jalan-jalan. Serius? Iya, jadi Tulus ajak aku untuk tour guide. Oh iya? Iya. Wow. Dia berteman langsung kita berangkat bersama ke Jepang. Waktu itu aku, Tulus, sama Bang Ari juga ikut. Sama satu lagi Gema, itu graphic desainernya Tulus. Jadi kita berempat berangkat ke Jepang. Nah di situ kita jadi akrab, akhirnya aku minta Bang Ari untuk produsin aku. Aneh banget ya. Gila banyak banget kayak sebuah kebetulan yang tiba-tiba nyambung ya. Iya. Jadi siapa tahu hari ini kita ketemu. Iya siapa tahu ya kita bisa bikin sesuatu. Amin. Coba sama Dance TV mungkin Dance ada TV program coba. yang mau aku bawain. Boleh. Mungkin. Bisa nih kayaknya ini bosnya nih. Subasai onegaishimasu. Onegaishimasu. Nah gitu. Ini seru banget sih. Iya. Karena kan orang Indonesia tuh menurut aku banyak banget yang tergila-gila sama culture budaya Jepang. Jepang ya, iya. Banyak yang pengen tinggal di sana ya. Banyak banget yang pengen. Malah aku pindah ke sini. Pindah ke sini. Iya. Kayak ini sesuatu hal yang menarik. Apa sih yang paling dirasain bedanya industri musik di Jepang sama di Indonesia? Industri musik ya, industri musik. Kayak scene-nya gitu. Scene-nya perbedaan yang signifikan adalah
revenue dari hak cipta. Sumpah mau ketawa. Jadi kalau misalnya musisi yang punya hits lagu 1 atau 2 sebenarnya bisa hidup dari situ. Karena banyak yang nyanyi di karaoke, di situ ada loyalty juga. Kalau dia manggung ya dapat loyalty juga. Jadi selain fee manggung ada fee loyalty juga di situ kan. Jadi bisa hidup di situ. Apa yang berbeda dengan Indonesia? Kalau Indonesia kan masih lemah ya Iya, itu loyalty sih, dari hak cipta. Makanya kalau musisi yang punya lagu hits pun tetap aja harus manggung. Ya kan? Iya benar kalau di sini karena ya ngerti. karena revenue terbesar adalah Dari memang manggung. manggung gitu. Oh. Kalau Jepang tuh beda. Kalau punya hits atau punya album ya memang royaltinya gede, jadi nggak perlu manggung. Sesering Iya, itu sesering pun itu. ya masih Jadi bisa paling hidup. yang band yang hits atau artis yang hits setahun sekali Oh iya? bikin tour aja, bikin tour Oke, di bikin tour seluruh di Jepang. Jepang. Ya, dari utara sampai selatan ya mungkin beberapa titik itu tergantung artisnya. Cuma sekali aja bikinnya. Terus summer musim panas ada banyak festival musik nih. Oh iya. Mereka tampil di situ, bikin tour, udah selain itu bisa fokus untuk bikin karya. Nah, Indonesia tuh beda tuh. Hampir setiap minggu harus tampil Iya, untuk benar. menghidupkan timnya. Ya kan? Iya benar. Nah, makanya mungkin tidak ada waktu untuk berkarya, fokus ke berkarya gitu. Kalau enggak harus istirahat dulu kan untuk bikin karya. Tapi di situ kalau nggak manggung nggak ada revenue. Oh jadi emang Jadi terpaksa harus manggung terus kan. iya. Iya. Ya, jadi emang kesadaran akan hak royalti itu udah tumbuh dari jauh hari ya Iya, kalau dari iya, Jepang. Di iya. Indonesia kan baru Memang sistemnya mulai berbeda banget. sistemnya udah jadi. Iya. Di Indonesia tuh baru mulai banget. Dan Iya. masih harus dieducate. Sampai kadang-kadang kita tuh pesimis Iya. kayak ya udahlah gitu, kita manggung aja deh yang banyak gitu. Ya maksudnya pada saat aku baru sekali kan nih ke Jepang main pun merasakan bahwa dari jauh hari udah harus ngasih song listnya, jadi royaltinya tuh udah diurus betul, sama mereka. betul, Even betul. dari 3 bulan, 6 bulan Iya, sebelumnya. betul. Gitu, jadi emang begitu pulang, oh ada royalti kaget nih gitu. Iya. Kayak gitu, cuman Iya. karena kita manggung. Nggak ada kan budaya di sini kan harus tunjukin song list Iya, Hamin 2 minggu, 3 minggu. Itu kan nggak ada kan di sini kan. Betul. Ternyata kisah dari Hirosang seru banget ya, banyak banget nih. Yang menarik karena justru ini menurut aku satu hal yang menarik. Orang Jepang pindah ke Indonesia. Biasanya orang Indonesia pada pengen ke Jepang, ini kebalikannya. Oke, kalau gitu dan selamat kita banyak banget yang masih harus kita obrolin. Jangan kemana-mana karena abis ini Hirosang bakal perform Jakarta Sunset. Tetap di Office Hour. Awalnya bikin dalam bahasa Jepang terus translate itu satu. Yang kedua itu memang dari awal mulai bikin dari bahasa Indonesia. Itu kalau untuk dari bahasa Indonesia, aku selalu bekerja sama Arina dulu Arina. untuk ciptain lagunya. Kalau untuk aku bikin dalam bahasa Jepang, lalu translate ke Indonesia, itu tetap aja dibantuin sama Arina. Tapi yang pada dasarnya kan aku bikin semua gitu.